Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran IPA, masih tentang sistem reproduksi. Kemarin kita sudah bahas mengenai sistem reproduksi pada pria. Nah, hari ini kita akan membahas sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita itu memiliki dua organ. Ada organ bagian dalam dan ada organ bagian luar. Jadi ada sistem reproduksi wanita bagian dalam dan sistem reproduksi wanita bagian luar. Pada sistem reproduksi bagian dalam itu memiliki yang pertama ada sepasang ovarium, ya. Ovarium yang mana? Yang ini. Nah, ini dia ovarium. Sepasang sebelah kanan dan sebelah kiri. Di mana ovarium ini berfungsi untuk memproduksi ovum. Oke, paham ya? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua ada oviduk atau kita sebutnya tuba falopii. Nah, oviduk yang mana? Ini dia salurannya, ini dia oviduk atau kita sebutnya tuba falopii. Kemudian ada uterus. Uterus yang mana? Ini dia uterus. Uterus itu nama lain dari rahim. Ya. Kemudian ada vagina. Nah, ini dia organ reproduksi bagian dalam. Sedangkan organ reproduksi bagian luar itu ada yang namanya klitoris atau kita sebutnya kelentit ya bahasa Indonesianya. Kemudian ada vulva, kemudian ada lubang vagina, kemudian ada fundus dan mons pubis. Pubis ini rambut ya, rambut pada kemaluan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas mengenai sistem reproduksi wanita bagian dalam terlebih dahulu, yaitu ovarium. Nah, ini dia ovarium. Ada sepasang ovarium, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ovarium atau kita sebutnya sebagai indung telur. Kemudian, ovarium ini memiliki jumlah sepasang atau dua buah ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian ovarium ini merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau kita sebutnya sel telur. Kemarin kita bahas tentang sistem reproduksi pria, itu ada yang namanya sel jantan, yaitu kita sebutnya sel sperma ya. Kemudian ovarium berfungsi untuk menyekresikan ini adalah mengeluarkan atau memproduksi apa? Hormon yang berupa estrogen dan progesteron ya. Progesteron ini hormon pada wanita, paham ya? Kemudian pada ovarium terdapat yang namanya folikel. Nah, folikel ini yang berfungsi untuk pembentukan ovum. Jadi sebelum dikeluarkan, ovum tersebut harus dibentuk dulu. Bentuknya di mana? Di ovarium. Nah, di ovarium terdapat apa? Terdapat folikel. Kemudian folikel ini nanti akan distimulus atau dirangsang pembuatannya itu dengan hormon. Hormonnya apa saja nanti kita bahas ya. Oke. Kemudian ini adalah proses perkembangan folikel atau rumah ovum. Folikel itu terdapat di mana? Ada di ovarium. Ini adalah gambar ovarium. Kalau kita bedah, ternyata ovarium berbentuk seperti ini, ya. Ini adalah gambar ovarium. Oke. Kita agak ke atasan. Kita lihat penjelasannya dulu. Ini adalah ovarium. Nah, ovarium ini memiliki folikel, di mana folikel tersebut berfungsi untuk memproduksi ovum. Paham sampai sini ya? Bagaimanakah proses pembentukan ovum? Itu ada kita sebut sebagai perkembangan folikel. Ini dia ya. Nah, yang pertama ada folikel primer yang berisi oosit primer. Yang mana folikel primer? Ini nih, ini dia nih folikel primer ini. Gambarnya seperti apa? Ini dia nih ya. Nah, folikel primer berisi oosit primer. Ini kan ada titiknya nih. Kita zoom ya. Oke, sebentar agak ribet memang. Oke, nah ini dia. Kita zoom. Ini yang titik di sini, yang hitam ini kita sebutnya oosit. Oke. Nah,
Saya geser dulu. Oosit ya. Nah, yang ungu ini dia yang menyelimuti oosit, itu kita sebutnya adalah folikel. Nah, sampai sini paham ya apa yang diproduksi? Oke, ini dia. Kemudian ini juga yang mana yang folikelnya? Ini yang warna ungu, semuanya warna ungu ini adalah folikel. Sedangkan yang hitam ini adalah oosit. Kemudian ini yang ada lubang-lubang udara yang tidak berisi kosong, tidak ada apa-apanya, itu kita sebutnya, bentar, geser lagi. Kita sebutnya ini adalah antrum. Antrum, nanti dicatat ya. Oke, dari ulang. Yang ini yang hitam kita sebutnya oosit, yang ini yang ungu kita sebutnya folikel, yang tidak ada isinya atau ruang kosong itu adalah antrum. Ini juga antrum sama ini antrum ya. Ini antrum, 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 antrum. Antrum juga nih antrum. Paham ya? Kemudian nah, kita zoom out dulu. Sudah? Folikel sekunder berisi oosit primer. Sama, tetap ini dia folikel sekunder berisi oosit primer. Kenapa oosit primer? Yang tadinya folikel ovarium primer dia akan berkembang menjadi folikel ovarium sekunder. Bentuknya sama nggak? Tetap sama tapi ukurannya lebih besar ya. Dan ditambah dia ada antrumnya atau kita sebutnya lubang udara. Kemudian kita masuk ke folikel de Graaff. Folikel de Graaff atau folikel yang sudah matang. Nah, kalau sudah matang berarti dia siap untuk dikeluarkan. Berisi oosit sekunder. Ini dia. Ini kita sebutnya. Nah, ini nanti dicatat. Di sini kan nggak ada pengertiannya. Oke. Kita catat. Ini kita sebutnya adalah folikel de Graaff. Oke. Sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, ini oke. Dah, paham ya? Nah, ini adalah folikel de Graaff. Yang ini. Nah, ini adalah dua, ini adalah folikel de Graaff. Yang ini folikel primer, yang ini folikel sekunder, yang ini folikel de Graaff. Paham ya? Kemudian korpus luteum atau folikel de Graaff yang ditinggal pergi oleh oosit sekunder setelah ovulasi. Luteum menghasilkan estrogen dan progesteron. Oke, korpus luteum. Ini dia, korpus luteum. Ya, di sini ada korpus luteum. Tetapi setelah folikel de Graaff ini, setelah folikel de Graaff, maka oositnya akan keluar. Kenapa oosit bisa keluar? Karena antrum yang ada pada folikel de Graaff ini semakin lebar. Kalau udaranya semakin lebar, otomatis si oositnya ini akan terhimpit keluar. Terhimpit keluar, kemudian dia akan keluar karena si antrumnya lebih besar atau semakin besar. Nah, otomatis oosit akan keluar. Ini dia. Paham ya? Ini keluarnya oosit sekunder. Nah, keluarnya oosit atau kita sebutnya ovum. Ini keluarnya oosit atau ovum pada ovarium. Ini ovarium, itu kita sebut proses yang namanya, nah ini dia, yang namanya proses ovulasi. Oke, ini dia. Nah, dari ulang, ibu jelaskan dari ulang. Di sini pembentukan proses pembentukan dari ovum ya. Ada beberapa tahap. Tahap yang pertama akan terbentuk folikel primer. Tahapan yang kedua akan membentuk folikel sekunder. Tahapan yang ketiga akan membentuk folikel de Graaff. Folikel primer itu ditandai dengan terbentuknya apa nih yang hitam? Yang namanya
oosit. Kemudian di folikel primer ini terdapat yang namanya yang warna ungu, itu kita sebutnya folikel. Sama di ovarium folikel sekunder juga dia memiliki folikel dan oosit. Tetapi bedanya di folikel sekunder tahapan ini dia sudah memiliki yang namanya antrum atau lubang udara. Di folikel de Graaff ini lebih banyak lagi antrumnya, lebih besar lagi antrumnya. Sampai dengan folikel de Graaff yang ini tahapan terakhir. Dia lebih besar antrumnya. Karena apa? Antrum ini yang berfungsi untuk mendorong oosit keluar. Nah, oosit keluarnya oosit dari ovarium itu kita sebut yang namanya proses ovulasi. Jadi kalau ada soal keluarnya, misalnya contoh nomor 1, keluarnya oosit atau ovum dari ovarium itu disebut proses apa? Prosesnya adalah proses ovulasi. Paham ya? Nah, itu dia. Oke, kemudian kita sudah sampai sini ya, yang nomor 4. Nah, setelah oosit keluar dari ovarium, otomatis apa yang terjadi? Ini dia. Kalau ibaratnya bisul atau ibaratnya jerawat, kalau kita sudah pencet nanahnya, itu akan keluar kan nanahnya tersebut, tapi bengkak pada bisul tersebut akan tetap atau bisa berapa hari baru hilang. Nah, ini juga sama yang dihadapi atau yang dialami oleh ovarium. Ketika oosit sekunder ini keluar ovulasi dari ovarium, maka bekas-bekasnya masih ada. Kita sebutnya apa? Kita sebutnya korpus luteum ya. Ini dia, luteum akan menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, luteum yang ditinggalkan oleh oosit dia akan menghasilkan estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron itu apa? Dia adalah hormon. Paham sampai sini? Nah, jika tidak ada sel sperma yang masuk, maka proses ini akan mengalami proses menstruasi. Jika ada sperma yang masuk, maka dia akan mengalami proses fertilisasi atau pembuahan. Makanya kalau misalnya anak remaja yang masih SMP misalkan itu dia mengalami menstruasi, berarti kalau dia mengalami menstruasi berarti tidak ada sel sperma yang masuk. Seperti itu ya. Kalau ada sel sperma yang masuk, itu kemungkinan besar akan mengalami kehamilan. Kemudian yang kelima, ada korpus albikan. Yang tadi kita korpus luteum, kemudian ada korpus albikan. Korpus albikan adalah korpus luteum yang sudah mati sehingga berhenti menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Bedanya korpus luteum dan korpus albikan, kalau korpus luteum ini dia menghasilkan hormon yang namanya hormon estrogen dan progesteron. Sedangkan korpus albikan dia tidak memproduksi hormon progesteron dan estrogen. Nah, proses ini adalah proses terakhir, tapi setelah korpus albikan ini prosesnya sama dari awal lagi. Setelah korpus albikan dibentuk lagi folikel primer, sekunder, kemudian de Graaff, sampai keluar lagi, masuk lagi proses di korpus luteum, korpus albikan, seperti itu. Nah, itu disebutnya sebagai kalau kita fase menstruasi, seperti itu. Menstruasi itu kan kita alami setiap bulan. Sama pembentukan oosit atau pembentukan ovum kita juga mengalami setiap bulannya, seperti itu. Sampai dengan kita sudah tidak bisa memproduksi ovum lagi, atau kita sebutnya sebagai tahapan menopause. Tahapan menopause itu dia sudah tidak bisa memproduksi ovum, berarti dia sudah steril. Nah, kalau dia tidak bisa memproduksi ovum, berarti dia tidak bisa mengalami kehamilan lagi, seperti itu, karena sudah tidak diproduksi lagi ovumnya. Nah, pada umur berapa kita mengalami menopause? Biasanya umur yang misalnya di atas 50 itu sudah mengalami tanda-tanda menopause, seperti itu ya. Nanti ini digambar, dicatat. Oke. Next. Oke. Tadi kita bahas mengenai ovarium. Ini dia ovarium di sini. Setelah ovum lepas dari ovarium, itu kita sebutnya ovulasi, ya kan? Pada tahapan ovulasi, tadi udah dijelaskan belum ya? Ini. Oke, nah
Pada tahapan ovulasi, udah nih oosit keluar nih dari ovarium, maka dia masuk ke oviduk. Tapi sebelum masuk ke oviduk, dia jalan dulu atau ditangkap dulu sama organ yang seperti tangan-tangan, apa nih namanya nih, kita zoom ya. Ini dia, kayak gurita, tangan gurita tahu? Ini dia, nih, ini ya. Ini kita sebut sebagai organ yang namanya, nanti ada penjelasannya, Fimbriae. Oke, ini Fimbriae. Nanti dicatat ya. Oke deh. Nah, nanti ada penjelasannya kok. Diingat-ingat aja. Oviduk itu sebelah mana? Ini nih oviduk, saluran oviduk, atau kita sebutnya tuba falopii. Nah, ini dia tuba falopii. Oviduk itu merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Fertilisasi itu kita sebutnya pembuahan. Pembuahan itu apa sih? Pertemuan antara sel sperma dan sel ovum. Kalau tidak terjadi pertemuan, maka dia tidak terjadi fertilisasi. Dia tidak akan membuahi, kita tidak hamil gitu. Kalau tidak terjadi pembuahan, berarti kita masuk ke fase menstruasi yang kita alami setiap bulannya, ya. Kemudian, fertilisasi terjadi pada 1/3 awal oviduk. Nah, di sini nih, 1/3 awal oviduk. Jadi, pada tuba falopii ternyata terdapat bagian-bagiannya. Ini dia, ada 3 bagian. Ada isthmus, ampula, dan infundibulum. Infundibulum nanti yang tangan-tangan ini yang tadi kita sebut itu namanya Fimbriae. Fimbriae ini ovarium. Ovarium akan mengeluarkan oosit, ya kan? Ini dia oosit. Ditangkap oleh Fimbriae. Nanti di Fimbriae masuk ke infundibulum. Nih, perjalanannya ini ovum. Ditangkap oleh Fimbriae, kemudian masuk ke infundibulum. Setelah masuk ke infundibulum, masuk ke ampula. Ampula masuk ke isthmus. Ini dia. Nah, ketiga ini kita sebutnya oviduk, tetapi dia memiliki bagian-bagiannya. Sekarang fertilisasi ternyata terjadi di isthmus. Mana yang isthmus? Ini dia. Pertemuan antara sel sperma dan sel ovum itu terjadi di isthmus, bukan di ampula, bukan di infundibulum. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, fertilisasi terjadi di organ apa? Kita sebutnya adalah tuba falopii atau oviduk, ya. Tapi bagian yang lebih detailnya seperti apa? Ini di bagian di isthmus. Paham ya? Kemudian berfungsi menyalurkan sel telur ke rahim atau uterus dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dinding oviduk atau tuba falopii. Nah, masih ingat di sistem pencernaan seperti apa? Ada yang namanya gerakan peristaltik atau gerakan menelan. Menelan makanan yang terjadi di tenggorokan. Sama, tenggorokan itu kan dia merupakan saluran. Tuba falopii juga saluran. Jadi gerakan peristaltik yang terjadi di saluran itu berfungsi untuk mengarahkan ovum, ya, yang tadinya ditangkap oleh Fimbriae untuk berjalan menuju ke isthmus. Sehingga jika ada sel sperma yang masuk, maka bisa terjadi fertilisasi di isthmus. Seperti itu. Kemudian ternyata kalau kita perbesar bentuk dari oviduk, kalau ibu gambarkan seperti ini, ya, ini adalah oviduk, ya. Kemudian di sini ada yang namanya silia. Silia, ini dia, silia seperti ini. Bisa nggak kelihatan? Nah, aduh, ini nggak jelas lagi. Ini dia, lebih perbesar. Ini dia oviduk, kemudian silianya seperti ini. Nah, ini dia silia. Oke. Ini dia. Nanti digambar ya. Kemudian, nah ini dia silia.
terus kita kasih warna hijau untuk sel ovumnya. Sel ovumnya jalan. Ini dia sel ovum. Karena ada sisilia, jadi silia ini dia mengarahkan ovum untuk ke ismus. Kalau nggak ada silia, dia nggak akan bisa bergerak, ya. Kemudian di ismus dia terjadi fertilisasi, seperti itu. Oke, kita zoom out. Nah, itu dia gambarannya ya. Kemudian Ibu hapus ya. Bagian oviduk itu dia memiliki fimbriae, ini fimbriae, kemudian infundibulum, ampula, dan ismus. Ini ada 3 bagian. Paham ya? Oke deh. Next. Sekarang uterus atau kita sebutnya adalah rahim. Rahim bagiannya di mana nih? Yang tengah ini dia rahim, kecil. Memang kecil bentuknya, tetapi dia memiliki otot yang bisa melar seperti balon. Jadi kalau balon itu tidak ada udaranya, maka dindingnya akan tebal. Warna ditandai dengan warna yang tebal. Tetapi pada saat dia sudah ada udaranya, si balon tersebut, maka dindingnya akan tipis. Sama seperti rahim. Rahim jika tidak ada isinya atau tidak ada embrionya, tidak ada bayinya, maka dindingnya akan menebal. Sedangkan kalau ada isinya, ada embrionya, maka dia akan dindingnya menipis, dia akan menipis seperti itu, ya. Nah, uterus atau rahim ini tempat implantasi zigot atau kita sebutnya penanaman janin. Kemudian terdapat dinding rahim atau kita sebutnya dinding endometrium. Ini dia dinding endometrium di sini ya sebenarnya. Nah, ini dia endometrium. Yang ini adalah rahimnya, yang ini adalah rahimnya, dilapisi oleh dinding yang namanya dinding endometrium yang berfungsi untuk tempat berkembangnya embrio menjadi janin. Kemudian selama kehamilan volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Jadi jangan khawatir, kalau balon kan bisa meletus karena ada udaranya, dindingnya juga semakin tipis. Tetapi insya Allah kalau rahim itu tidak akan meletus karena dindingnya itu bisa melebar hingga 500 kali lipat. Kemudian leher rahim atau kita sebutnya serviks. Nah, ini dia serviks atau kita sebutnya leher rahim. Kemudian dinding rahim terdiri atas 3 lapisan. Ada lapisan luar, itu kita sebutnya perimetrium. Kemudian myometrium lapisan tengah dan endometrium lapisan dalam. Kalau kita lihat yang ini dia. Nah, ini ada lapisan dalam kita sebutnya endometrium, lapisan tengah kita sebutnya myometrium, dan lapisan luar itu kita sebutnya perimetrium. Nah, pada kasus tumor yang ada di rahim itu kita sebutnya mioma mioma uteri. Berarti tumornya ada di bagian mana? Tumornya melekat di lapisan myometrium. Makanya kita sebutnya mioma uteri. Itu dia salah satu penyakit yang ada di dalam rahim atau sistem reproduksi wanita. Next. Kemudian, nah ini dia. Ada yang kita sebut sebagai vagina. Vagina itu bagian paling awal. Ya, ini dia jalannya itu paling awal vagina. Vagina berfungsi untuk tempat penis pada saat kopulasi. Jadi masuknya penis ke dalam vagina itu kita sebutnya kopulasi atau berhubungan badan suami istri. Kemudian sebagai jalannya keluar bayi pada saat proses kelahiran. Ini dia untuk kelahiran normal dia melewati vagina. Kalau dia sesar biasanya tidak melewati vagina seperti itu, ya. Kemudian pada vagina terdapat selaput yang menghasilkan lendir jika terangsang yang disebut sebagai kelenjar Bartholin. Pada pria, pada saat dia ereksi atau dia terangsang, maka dia akan mengeluarkan sel sperma. Di wanita juga sama, pada saat dia terangsang atau terangsang itu maka akan mengeluarkan lendir. Lendir itu akan dihasilkan oleh yang namanya kelenjar Bartholin. Ya, ini dia. Oke. Paham ya sampai sini ya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai bagaimanakah prosesnya secara garis besar fertilisasi itu.
Jadi pertama, semuanya perhatikan ya. Ibu ganti warna apa ya? Warna biru deh biar kelihatan. Nah, ada masuk nih. Masuknya si penis ke dalam vagina kita sebutnya kopulasi. Ini dia. Kemudian sudah masuk, jika penis tersebut mengeluarkan sel sperma, itu kita sebutnya penetrasi. Ini dia. Penetrasi itu adalah masuknya sperma ke dalam vagina. Ini dia. Kalau dia menghasilkan sel sperma, maka kita sebutnya penetrasi. Masuknya sel sperma ke dalam vagina. Kemudian setelah masuk, dia melakukan fertilisasi. Ingat, fertilisasi itu terjadi di mana? Di ismus, di sini kan? Nah, di ismus. Fertilisasi itu adalah pertemuan sel sperma dengan sel ovum. Paham? Setelah fertilisasi, maka akan terjadi pembuahan nih. Pembuahan tersebut sudah fertilisasi, maka dia akan berkembang dari zigot. Nanti kita akan bahas perkembangan ya. Dari zigot, kemudian 2 sel, 4 sel dan sebagainya sampai dengan yang namanya tahapan nih di sini. Kita sebutnya tahapan yang namanya tahapan blastula. Nah, dicatat ya. Pada tahapan blastula, si embrio ini pada tahapan blastula maka terjadi proses implantasi, menempelnya blastula pada dinding rahim atau disebutnya endometrium. Nah, pada proses blastula ini jadi beda antara dia sudah jadi embrio bayi, kemudian masih zigot, ini beda perkembangannya. Jadi pada saat masih zigot dia belum terbentuk yang namanya tangan, mata dan sebagainya. Pada tahapan embrio dia sudah terbentuk tangan, mata dan sebagainya. Nah, tahapan blastula ini belum terbentuk apa-apa. Ya. Ini baru pembelahan aja, pembelahan sel seperti itu. Kemudian ini dia proses implantasi. Sebelum implantasi otomatis kan ovum keluar nih. Ovum keluar dari mana? Ovum keluar ini dari ovarium. Kita sebutnya proses ovulasi. Keluarnya ovum dari ovarium. Paham ya? Ini dicatat, jangan lupa. Next. Ini adalah organ kelamin wanita bagian eksternal atau luar. Mungkin ini gambarnya agak ini ya, tapi nggak apa-apa karena ini edukasi. Oke. Nah, di sini kita sebut ada beberapa organnya. Pada wanita itu ada mons pubis. Pubis itu rambut kemaluan ya. Nah, mons pubis itu adalah bagian lemak tempat tumbuhnya rambut. Sedangkan pubis sendiri itu adalah rambut. Nah, mons pubis itu adalah tempat atau bagian lemak yang berfungsi untuk penumbuhan rambut. Jadi kalau di kepala, bagian kulit kepala itu akan menumbuhkan rambut. Kemudian pada kumis ada di bagian atas bibir, itu tempat tumbuhnya rambut kumis seperti itu. Kemudian ada kita sebut sebagai klitoris. Klitoris ini adalah struktur yang sama dengan penis ya. Dia bisa ereksi seperti itu atau bisa terangsang dan memiliki syaraf yang sangat banyak sehingga dia sangat sensitif. Oke. Kemudian ada vulva. Vulva ini terdiri atas labium mayor atau bibir besar dan labium minor atau bibir kecil. Nanti kita akan lihat gambarnya ya. Kemudian ada lubang saluran kencing. Kemudian ini lubang saluran kencing biasanya dia akan berbatasan dengan yang namanya uretra ya, uretra saluran kemih. Kemudian ada lubang vagina, bagian terluar vagina. Ada lubangnya, kemudian ada lehernya ya. Vaginanya di dalam. Kemudian ada leher rahimnya. Kita sebutnya cervix. Kemudian adalah selaput himen atau biasanya selaput perawan. Enggak semua wanita itu dia memiliki selaput himen atau selaput keperawanan yang sempurna. Jadi ada beberapa tipe-tipe himen atau tipe-tipe selaput darah atau kita sebut selaput keperawanan. Jadi jika ada
suatu kasus di masyarakat, kalau misalkan ada seseorang wanita dia dalam pernikahan, kemudian dia melakukan hubungan pertama kali, kemudian si wanita itu tidak berdarah pada saat hubungan pertama kali, itu langsung disebut dia tidak perawan. Bukan seperti itu, tetapi misalkan ada beberapa faktor kenapa si wanita tersebut tidak mengalami pendarahan pada saat berhubungan, karena salah satunya itu adalah selaput keperawanan yang berbeda-beda. Ada dia selaputnya tebal, ada yang tipis sekali yang mudah robek, bahkan dia bisa terjatuh pun bisa robek seperti itu. Kemudian ada yang berlubang dan sebagainya. Nah, yang disebut sebagai wanita yang masih virgin atau kita sebutnya wanita yang masih perawan, itu adalah wanita yang belum mengalami kopulasi, atau si penis itu belum pernah masuk ke dalam vagina, itu baru disebut sebagai perawan. Jadi selaput keperawanan ini bukan patokan bahwa si wanita tersebut itu masih perawan atau tidak, seperti itu ya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai fundus, bagian lipatan paha. Nah, pada gambar ini dia, pada gambar ini ada lubang bagian anus ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya vaginatory outflow. Ini dia vaginatory outflow, itu dia juga sama saluran vagina ya. Ini dia. Kemudian ini himen ini selaput keperawanan. Kemudian uretral nih outflow. Uretra ini lubang kencing ya, kita sebutnya lubang kencing. Kemudian ada klitoris. Klitoris ini yang berisi banyak sekali serabut syaraf sehingga sensitif. Kemudian di sini ada labia mayor, ini yang besar bagian luar, labia minor ini yang kecil. Ini kebalik ya. Nah, labia mayor ini yang besar seperti ini, labia minor itu yang ini. Jadi berfungsi untuk melindungi bagian vagina, bagian luar vagina. Kemudian ada yang kita sebut sebagai mons pubis. Nah, ini dia bantalannya. Ini rambutnya kita sebutnya pubis atau rambut kemaluan, seperti itu ya. Oke, next. Hormon kelamin pada wanita. Ada berbagai macam hormon pada wanita. Yang pertama FSH, tadi berfungsi untuk membentuk folikel pada ovarium. Ingat pembentukan oosit atau pembentukan ovum ya. Ada yang kita sebut sebagai hormon LH. Nah, FSH diproduksi di mana tuh? Berfungsi mengatur folikel sampai dengan folikel degraf dewasa pada ovarium. Diproduksi di hipofisis anterior pada bagian otak. Nanti kita juga bahas. Kemudian ada hormon LH atau kita sebutnya luteinizing hormon kepanjangannya. FSH follicle stimulating hormone. Nah, LH itu dihasilkan sama di hipofisis anterior yang berfungsi untuk mengubah folikel degraf menjadi corpus luteum. Nah, ini biasanya berarti kalau udah corpus luteum, ini dia sudah ovulasi ya. Dia mengalami ovulasi, keluarnya ovum. Ini dia. FSH terjadi sebelum ovulasi, LH terjadi setelah ovulasi. Paham? Kemudian LH juga berfungsi untuk menstimulasi ovulasi, seperti itu, untuk terjadinya ovulasi. Estrogen dihasilkan oleh folikel degraf, berfungsi untuk memunculkan atau ciri kelamin sekunder wanita dan menebalkan endometrium. Ciri kelamin sekunder wanita itu contohnya payudara, kemudian pinggul membesar, seperti itu, menstruasi dan sebagainya. Ini dia estrogen. Progesteron yang berfungsi untuk mempertahankan endometrium untuk persiapan kehamilan. Jadi pada proses fertilisasi nih progesteron diproduksi. Seperti itu. Pada menstruasi progesteron ini dia akan menurun karena dia tidak terjadi
kehamilan atau tidak terjadi fertilisasi. Seperti itu. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum. Yang tadi ada corpus luteum, corpus albicans dan sebagainya. Oke. Next, nanti dicatat. Oke. Ini ada proses gametogenesis. Gametogenesis kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya jangan lupa dibaca lagi bukunya tentang gametogenesis atau proses pembentukan sel gamet. Ada dua, ada sel gamet wanita dan ada sel gamet jantan, ya, pria. Nah, pada wanita prosesnya itu kita sebutnya sebagai oogenesis. Sedangkan pada pria kita sebutnya spermatogenesis, pembentukan sperma dan pembentukan ovum. Jadi ini kita akan bahas di rebo berarti ya. Rebo pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini pertemuan hari ini. Jangan lupa dicatat, kemudian jangan lupa di gambar ya. Sistem reproduksi wanita bagian dalam saja. Oke, paham ya? Nah, ini dia. Selebihnya kita bahas di hari Rebo. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini. Ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.